Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Nasya Mulia Zahra dengan NPM 240810801112. Jadi pada video ini aku akan menjelaskan tentang pembuatan tabel, input data, dan query SQL berdasarkan ERD perpustakaan menggunakan aplikasi MySQL. Ini merupakan tugas akhir sebagai ujian akhir semester dari praktikum basis data dan MySQL. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang lebih rinci, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu secara garis besar apa aja yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama ada create table, insert, update and delete, query select, fungsi agregat, group by, and order by. Sebelum kita lanjut pada pembahasan dan pada sintaks-sintaks berikutnya, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu dengan sintaks create database. Nah, kita bisa langsung menggunakan create database dan tuliskan nama database yang kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan create table. Nah, pada tabel ini kita ingin memasukkan apa aja. Jadi misalnya dari perpustakaan, kita ingin menggunakan dan memasukkan kolom-kolom seperti ID perpus, nama perpus, dan sebagainya. Nah, di sini kalau kita udah masukkan apa aja nama kolomnya, kita harus tentukan dulu tipe datanya. Nah, tipe datanya ini sesuai dengan nama kolom yang kita gunakan. Misalnya kayak nama perpus. Nah, itu kan tipe data string. Jadi kita pakai varchar. Kemudian kita tentukan primary key dan foreign key-nya. Nah, di sini primary key-nya itu ditujukan kepada ID perpus. Maka primary key-nya itu harus berada di bagian paling bawah setelah kita masukkan kolom-kolomnya itu. Nah, di sini primary key-nya itu adalah ID perpus dan foreign key-nya itu adalah NIP kepala yang berdasarkan pada tabel struktur pegawai. Selanjutnya ini ada tabel struktur pegawai yang mana sama halnya dengan membuat tabel perpustakaan, kita harus memasukkan dulu field-nya apa aja, dan tipe datanya, serta foreign key dan primary key-nya. Sebenarnya primary key dan foreign key-nya tergantung kita sendiri ingin membuatnya atau tidak. Selanjutnya di sini adalah bentuk output dari tabel yang sebelumnya kita runkan dari sintaks yang udah kita tulis. Nah, di sini bagaimana cara kita untuk mengeluarkan output dari tabel-tabel tersebut dengan menggunakan sintaks describe nama tabel. Nah, ini kan pertama ada tabel perpustakaan. Nah, di tabel perpustakaan tadi, kalau memang benar udah kita buat primary key dan foreign key-nya akan ada tampil seperti ini. Akan ada terlihat primary key dan mul seperti ini pada tabel yang udah kita buat. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan insert. Nah, insert itu adalah memasukkan data pada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya tadi kita udah membuat tabel perpustakaan. Nah, di sini kita ingin memasukkan datanya karena sebelumnya itu hanya ada tabel tanpa isinya. Nah, baru kita memasukkan datanya ke dalam tabel itu dengan insert into. Kemudian nama tabelnya. Setelah itu baru nama field yang sebelumnya kita buat. Seperti ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, NIP kepala. Baru selanjutnya values dan buka lagi kurung dan memasukkan apa aja isi datanya dari setiap fieldnya. Misalnya kayak ID perpus. Pertama kita memasukkan dulu ID perpusnya apa. Misalnya P001 dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa masukkan beberapa baris data sesuai yang kita inginkan. Sama halnya dengan menginput data ke dalam tabel struktur pegawai. Sama halnya dengan tabel mahasiswa, sama halnya juga dengan tabel untuk buku dan tabel pinjam. Kita ingin memasukkan datanya itu atau fields-nya itu harus sesuai banyaknya dengan field yang kita taruh di sini. Misalnya ada ID pinjam, ISBN, NIM-nya, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Fields-nya itu juga harus sama. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan update and delete. Nah, pertama di sini ada update. Update itu kita gunakan ketika kita sudah membuat tabelnya dan kita ingin memperbarui tabel tersebut, yang mana tabel tersebut sudah kita input datanya. Jadi kita tidak perlu membuat tabel baru, kita bisa langsung mengupdate-nya dengan sintaks update. Jadi sintaks ini itu kita ingin merubah pada tabel mahasiswa yang sebelumnya nomor HP-nya itu bukan nomor HP seperti ini. Kita ubah menjadi nomor HP seperti ini dengan mahasiswa yang memiliki NIM 189. Jadi nanti yang terubah nomor HP-nya itu hanya pada mahasiswa yang mempunyai
NIM 189 sehingga mengeluarkan output seperti ini. Nah, untuk delete pun dilakukan hal yang sama seperti delete from pinjam. Itu artinya kita ingin menghapus sesuatu pada tabel pinjam dengan ISBN BK01. Di sini sebelumnya yang ada BK01 di sini sudah dihapus. Jadi akan mengeluarkan output seperti ini. Menampilkan query select itu cukup dengan select dan menyebutkan nama kolom atau ingin menampilkan seluruh kolom dari sebuah tabel. Nah, di sini saya memilih untuk menampilkan kolom nama mahasiswa dan nomor HP mahasiswa saja dari tabel mahasiswa, sehingga mengeluarkan output seperti ini. Selanjutnya menampilkan select, kita ingin menampilkan data tersebut tapi dengan syarat bahwa penulisnya itu harus dengan nama Nashwa. Selanjutnya menampilkan select operator AND dan OR. AND dan OR ini adalah operator yang digunakan sebagai syarat untuk kita menampilkan data atau menampilkan kolom yang ingin kita tampilkan. Select from struktur pegawai ini maksudnya kita ingin menampilkan semua kolom dari tabel struktur pegawai yang mana syaratnya itu harus yang memiliki NIP SP04 dan nama lengkapnya itu harus Raja. Nah, makanya di sini outputnya itu hanya Raja dengan NIP SP04. Operator N itu syaratnya harus terpenuhi keduanya. Nah, ini kita ingin menampilkan tabel atau semua kolom dari tabel struktur pegawai dengan NIP-nya SP03 atau nama lengkapnya Vina. Nah, kalau pakai operator OR, itu bisa kita pilih atau tampilkan keduanya. Kita bisa memilih NIP SP03 atau nama lengkap Vina. Nah, kebetulan di sini ada NIP dengan SP03 dan nama lengkap Vina itu ada. Dua-duanya ada. Jadi, makanya bisa menampilkan keduanya. Nah, berarti OR ini bisa salah satu atau keduanya. Selanjutnya menampilkan select operator not like and between. Di sini saya menggunakan sintaks select from mahasiswa dengan nama mahasiswanya itu yang tidak diawali dengan huruf I. Dan NIM-nya itu harus di antara 112 hingga 143. Nah, bisa kita lihat pada outputnya. Di sini NIM-nya itu antara 112 sampai 143 dan tidak ada nama mahasiswa yang diawali dengan huruf I. Selanjutnya menampilkan select dengan fungsi agregat. Ada sum, average, dan count. Di sini maksud dari sintaks ini itu adalah saya ingin menampilkan jumlah atau total gaji yang saya aliaskan dengan total gaji pegawai, average-nya atau rata-rata gajinya yang dialiaskan dengan rata-rata gaji pegawai, dan count dari gaji atau jumlah dari pegawai yang harus dibayar gajinya berdasarkan tabel struktur pegawai yang mana nanti total gaji pegawai, rata-rata gaji pegawai, dan jumlah gaji pegawai itu digabungkan dalam satu tabel. Di sini kita sudah masuk kepada pembahasan group by. Nah, di group by ini saya ingin menggabungkan kolom jabatan dan total gaji pegawai yang kita aliaskan dengan total gaji pegawai ini dari tabel struktur pegawai yang dimana dikelompokkan berdasarkan jabatan. Nah, bisa kita lihat pada output ini, di mana kepala itu mempunyai gaji 5 juta dan pegawainya mempunyai gaji 4 juta dan sebagainya. Nah, di sini dia masih menampilkan gaji dia sendiri yang memang gajinya itu 5 juta. Kenapa seperti itu? Karena dia di tabel sebelumnya yang sudah saya buat, tabelnya itu hanya memasukkan data yang mana yang memiliki jabatan kepala, pegawai, dan administrasi itu hanya satu orang. Makanya di sini hanya menampilkan gajinya sendiri yaitu 5 juta karena hanya satu orang. Berbeda halnya kalau misalnya nanti kita masukkan ke dalam tabelnya itu ada 2 orang pegawai. Jadi bisa dikelompokkan menjadi rata-rata, dihitung totalnya dari gaji pegawai sehingga nanti akan tampil di sini 8 juta. Tapi karena sebelumnya saya hanya memasukkan satu pegawai di dalam tabel tersebut, maka yang hanya tampil itu ya gajinya sendiri. Oke, di sini kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu order by. Nah, di order by ini saya ingin menampilkan seluruh kolom pada tabel mahasiswa yang mana tabel itu kita urutkan berdasarkan nama mahasiswa dari huruf teratas. Jadi dia diurutkan dari
nama dengan huruf teratas. Mulai dari C seperti Chua, Yuni, Dian, Iva, dan sebagainya. Oke, setelah pembahasan order by, maka berakhirlah pembahasan saya pada video ini. Jadi ada hal yang bisa saya simpulkan dari video ini. Yang mana yang pertama, jika kita ingin membuat seluruh atau membuat tabel atau menjalankan query SQL, kita itu harus membuat database-nya dulu. Setelah itu baru buat tabelnya, yang mana kita bisa menginput foreign key atau primary key, kemudian juga kita bisa menginput datanya, men-select datanya, mengupdate-nya tanpa perlu susah payah membuat tabel baru, juga kita bisa menghapusnya juga tanpa harus membuat tabel baru, dan kita bisa menampilkan beberapa kolom aja atau beberapa baris saja sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan menggunakan where, operator and, or, not like, between, dan sebagainya. Jadi kita bisa tahu bahwa database ini sangat membantu kita dalam mengolah data. Dan itu sangat menguntungkan bagi kita di. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.